Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farizi dengan NIM 121301005, kelas A Hukum Keluarga. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Pertemuan pertama yaitu perkenalan, kemudian pertemuan yang kedua itu membahas tentang materi mengenai konsep dasar ilmu politik hukum. Dari segi definisi, dalam bahasa Belanda, politik hukum didefinisikan sebagai rechtspolitik, yang berarti rechts itu hukum dan politik itu kebijakan. Jadi secara tidak langsung politik hukum itu dapat didefinisikan sebagai kebijakan penetapan sebuah hukum. Kemudian kebijakan bisa didefinisikan sebagai rangkaian atau konsep atau asas atau garis besar atau dasar dan rencana. Kemudian menurut Teuku Muhammad Rodi, politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan penyelenggara negara atau mendasar atau arah bentuk isi hukum. Kemudian menurut Padi Wajono, ia mendefinisikan politik hukum itu sebagai ius constituendum, yang artinya politik hukum ini merupakan harapan atau cita-cita sebuah hukum. Kemudian menurut Satipce Raharjo, ia mendefinisikan politik hukum itu untuk menentukan pilihan, tujuan, dan cara-cara untuk menetapkan sebuah tujuan hukum. Kemudian menurut L.J. Van Apeldoorn, ia mendefinisikan bahwa politik hukum itu untuk menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut Surjono Soekarto, ia mendefinisikan politik hukum yaitu untuk memilih nilai-nilai dan menetapkan nilai-nilai. Kemudian yang kedua yaitu ruang lingkup, nilai-nilai dan aspirasi. Aspirasi ini, aktivitas politik hukum ini tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja atau satu orang saja, maka harus melibatkan para pihak yang berkepentingan dan berwenang. Aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat harus diangkat dalam penyusunan ataupun kegiatan politik hukum tersebut. Kemudian perdebatan dan perumusan nilai-nilai aspirasi. Berhubungan dengan nilai-nilai ini sangat banyak dibutuhkan perumusan yang sangat matang dan bagaimana mencampurkan aspirasi yang berbeda-beda. Ini bisa relevan dan sinergis agar dapat terwujudnya satu aspirasi yang memang mewakili dari aspirasi-aspirasi yang lain. Maka disinilah dibutuhkan perumusan secara bersama-sama. Kemudian penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Aktivitas politik hukum ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak berwenang atau atau lembaga yang tidak memiliki kewenangan. Maka dari itu dilakukan oleh penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dan salah satunya adalah legislatif dan eksekutif. Kemudian ada peraturan perundang-undangan, kemudian ada faktor-faktor politik hukum, kemudian ada pelaksanaan dan politik hukum. Kemudian yang ketiga yaitu batasan ruang gerak politik hukum dalam satu negara, jadi hanya seputar itu saja. Politik hukum dalam sebuah negara, bagaimana penyusunan politik hukum di negara tersebut, tergantung tingkatan hukumnya. Itu sangat melibatkan kultur yang sangat bervariatif ketimbang kultur hukum dari dalam suatu negara. Kemudian politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat. Ini yang disebut dengan aspirasi dalam setiap politik hukum, maka dia harus mencerminkan aspirasi yang berkeinginan daripada warga masyarakat atau daripada orang-orang yang nantinya akan melibatkan dalam penetapan hukum dan akan kena dalam penetapan hukum tersebut. Kemudian ada lembaga-lembaga yang berwenang dalam menetapkan dan merumuskan politik hukum. Kemudian yang keempat yaitu hubungan ilmu hukum, bahwasanya harus jelas dan paham bagaimana cara menyusun peraturan perundang-undangan, juga sebagai siapa sebagai objek dan subjek dari hukum itu, serta paham apa yang menjadi tujuan dalam hukum tersebut. Kemudian hukum tata negara sangat jelas dan hubungannya daripada aspek mengenai kewenangan dan juga pembagian dan pemisah kekuasaan. Berarti lembaga-lembaga manakah yang terlibat aktif dalam perumusan politik hukum tersebut. Kemudian ada hukum administrasi negara, ada hukum ilmu politik, kemudian ada ilmu ekonomi. Kemudian yang kelima, politik hukum ilmu. Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera kita, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang secara sistematis. Kemudian, apa yang disebut dengan sistematis yaitu berdasarkan filsafat ilmu, ada 3 indikator yang harus dipenuhi dalam sebuah pengetahuan agar bisa menjadi sebuah ilmu. Yang pertama itu aspek ontologis. Ontologis di sini adalah sebuah pengetahuan dapat didefinisikan atau dapat dimaknai. Kemudian aspek
epistemologis adalah pengetahuan tersebut memiliki metode atau pendekatan dalam pembelajaran atau aktivitas keilmuannya. Kemudian ada aspek aksiologis adalah kemanfaatan atau kegunaan. Jadi ilmu pengetahuan tersebut harus berguna dan memiliki manfaat. Kemudian materi yang ketiga itu mengenai relasi politik dan hukum. Selama ini kita mengenal ada istilah politik dan hukum, kemudian seolah-olah terkesan bahwa politik hukum adalah satu padanan kalimat yang memiliki makna tersendiri. Padahal pada kenyataannya, politik hukum ini adalah dua kalimat yang berbeda, bahkan ada yang berpandangan bahwa politik dan hukum ibarat dua kutub yang berbeda dan berseberangan. Namun seiring berjalannya pengetahuan bahwa telah ditemukan relasi atau benang merah yang bisa ditarik, yang mana dapat menyatukan antara politik dan hukum tersebut. Maka itulah salah satu awal mula lahirnya mata kuliah politik hukum. Kemudian kita akan membahas apa saja yang menjadi relasi dalam politik hukum tersebut. Ada beberapa pendapat sarjana hukum yang memfokuskan dirinya dalam kajian bidang politik dan hukum. Mereka masing-masing memberikan argumentasi yang berkenaan dengan relasi politik dan hukum. Yang pertama yaitu John Austin. John Austin ini merupakan aliran positivisme. Jadi ada beberapa poin yang bisa disampaikan dan dapat kita ambil dari pemikirannya mengenai relasi antara politik dan hukum. Yang pertama yaitu law is a command of the lawgiver. Artinya dalam sebuah hukum itu adalah tergantung kepada siapa yang memberikan komando atau memberikan perintah atau yang terkait dengan kebijakan hukum. Kemudian ada analytical jurisprudence. Yang pertama yaitu non-value. Jadi dalam hukumnya menurutnya dia tidak membicarakan baik buruknya, tapi bagaimana ia menjadi kehendak daripada pemerintah yang membuat hukum atau penguasa ketika itu. Kemudian yang kedua itu ada command king, adalah perintah yang berkuasa atau perintah raja. Jadi pemikiran daripada pola pikir John Austin ini, ia masih berbicara mengenai tentang keabsolutan pemerintah, keabsolutan penguasa, dan memberikan kewenangan kekuasaan penuh untuk memberikan mandat atau perintah pembuat hukum. Maka cerminannya adalah cara penguasa atau pemimpin itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu antitis sejarah, merupakan sebuah bentuk antitesis dari aliran sejarah. Kemudian yang kedua dari Hans Kelsen, ia terkenal dengan pendapatnya atau pemikirannya tentang hukum, tentang hukum murni. Yang pertama yaitu law non correlation politis sociologis. Ia berpandangan tidak ada hubungan hukum dengan politik atau sosiologis dan sebagainya. Jadi hukumnya hukum, ia berdiri sendiri. Kemudian ada law is the salon without the saint. Hukum itu adalah cita-cita ideal. Jadi tujuan hukum sesempurna mungkin, tidak mungkin terlepas dari kenyataannya seperti apa. Kemudian dari Steuven teori, ia ini berbeda pendapat dengan Hans Kelsen. Yang pertama yaitu hierarkis, teori yang membahas tentang relasi politik dan hukum. Dia tetap berbicara kepada hierarkis, jadi dia lebih mementingkan keberatan perundang-undangan terlepas dari pemerintahnya siapa, yang seperti yang diungkapkan oleh John Austin. Bagaimanapun pemerintahan reproduksinya tetap menjadi ukuran adalah hierarkisnya. Jadi dia menganut bahwasannya hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan daripada hukum yang lebih tinggi di atasnya. Maka landasan ini menjadi acuan daripada asupan-asupan teori. Kemudian ada law is the saint without the solen. Hukum itu adalah faktual, jadi apa yang ada penataan pada hari ini kemudian harus dirumuskan kembali bagaimana perubahan-perubahan hukum untuk mencapai cita-cita atau idealnya sebuah hukum. Kemudian yang keempat dari Daniel Lev, yang pertama yaitu politic dominance law. Ia berpandangan bahwa political atau politik dominant law, ia mengatakan bahwa seolah-olah hukum itu di bawah struktur dinasti politik. Jadi politik yang lebih memegang penuh kendali terhadap hukum. Kemudian ada keseimbangan politik, maksudnya adalah tergantung situasi politik hukum itu seperti apa, maka produk hukum pun akan menjadi seperti itu. Semakin kacau keseimbangan politik atau terganggu, maka produk hukum pun tidak akan baik, begitupun sebaliknya. Kemudian ada definisi kekuasaan. Jadi Daniel Lev ini lebih mengikuti peraturan sama halnya dengan John Austin pada aspek kekuasaan. Yang pertama yaitu evolusi ideologi politik. Jadi hukum itu tergantung daripada perkembangan ideologi politik suatu negara, yaitu misalkan
komunis tertentu, produk hukumnya pun akan mencerminkan daripada ideologi itu tersendiri. Begitupun seterusnya. Kemudian adalah sosial ekonomi. Tergantung juga mempengaruhi sosial dan ekonomi menurut Danny Lev. Kemudian yang kelima dari HLA Hart, ia berpandangan bahwa relasi politik hukum itu yang pertama command of human being. Tetap ini mengacu kepada pendapat John Austin, tergantung bahwa menurut Hart ini sebuah hukum ini tergantung pemerintah atau penguasa yang memiliki kekuasaan pada suatu negara. Kemudian ada Lawn's correlation politik sosiologis. Namun menurut dia hukum tidak memiliki relasi politik, sosiologis dan sebagainya. Opininya menurut dia tetap mempertahankan kemurnian sebuah hukum karena mungkin mengadopsi juga pola pikirnya ini mirip dengan Solvent teori. Juga walaupun kekuasaannya memiliki kendali penuh terhadap hukum, namun dia tetap yakin bahwa hukum ini harus murni berdiri sendiri sesuai dengan cita-cita atau disebut dengan Das Sollen. Kemudian yang keenam dari Lord Acton, ia berpendapat bahwa relasi politik hukum itu mempengaruhi tiga hal. Yang pertama itu the content of the law. The content atau substansi sebuah hukum ini adalah implikasi-implikasinya. Jadi ketika politik itu dianggap relasi dengan hukum itu sangat mempengaruhi isi sebuah produk hukum. Kemudian ada struktur the law. Struktur hukum itu yang pertama the culture of the law, atau bisa disebut juga dengan budaya hukum tersebut. Kemudian yang ketujuh dari Miriam Budiarjo, kekuasaan politik kemampuan yang mempengaruhi kebijakan umum. Artinya di sini Miriam Budiarjo masih satu pandangan dengan John Austin. Ini adalah kekuasaan politik yang didefinisikan oleh Miriam Budiarjo sebagai kemampuan mempengaruhi kebijakan umum atau disebut juga dengan polis atau kebijakan. Maka polis itu dicantumkan dalam sebuah yang disebut dengan hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan. Artinya di sini ada pengaruh yang kuat kekuasaan politik dengan produk hukum. Kemudian yang kedelapan ada simbiosis mutualisme. Dia mengatakan bahwa antara politik dan hukum itu saling terkait, saling membutuhkan. Antara politik dan hukum tidak ada yang saling mendominasi, tidak ada yang saling mengalah, kedua yang saling membutuhkan dan kedua yang saling terkait untuk mencapai sebuah tujuan yang disebut dengan Das Sollen atau hukum yang ideal di sebuah negara. Kemudian pertemuan yang keempat yaitu membahas mengenai sejarah politik dan hukum. Ada beberapa pendapat oleh Imam Syaukani beserta kawan-kawannya yaitu Hasyim Tohari. Beliau mengatakan bahwa ada latar belakang yang melatar belakangi keberadaan disiplin politik hukum ini, diantaranya adalah ketidakpuasan para teorisi atau sarjana-sarjana hukum terhadap metode pendekatan hukum selama ini. Seperti yang kita ketahui bahwa aspek sejarah politik hukum ini sangat lama dan sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Seperti apa yang kita ketahui sama-sama sudah ada hingga masa modern. Sejak zaman Yunani kuno kita mengenal ada filosofi yang memang dia memiliki pikiran kritis yang kita kira sebagai cikal bakal kelahiran daripada hukum itu sendiri. Kita mungkin mengenal ada Socrates, Aristoteles, dan lain-lain. Kemudian masa Romawi, Eropa, dan sebagainya. Pada masa itu, keahlian hukum dikaitkan dengan keterampilan teknis atau keahlian tukang. Jadi, orang yang merasa bahwa dengan cara memperlakukan hukum seperti itu, menganggap hukum di atas, jadi rasa cukup hukum sebagai hal yang independen dan otonom. Jadi sangat menafikan mereka itu bukan hukum, jadi berbicara relasi hukum. Hukum itu mandiri dalam kemurnian, tidak ada relasi atau kegunaan identitas yang non-hukum. Namun pandangan Sucipto Raharjo bahwa hukum dalam artian pemikiran tersebut hukum dianggap independen dan otonom. Ini tidak bisa dikatakan demikian sampai hari ini, mengingat hari ini perkembangan atau dinamika di masyarakat itu sangat berkembang pesat, baik itu antara aspek sosial, ekonomi, ataupun budaya dan sebagainya. Kemudian hukum harus mengikuti perkembangan atau dinamisasi yang ada di masyarakat itu sendiri. Terlebih ya dari kita mengenal revolusi 4.0, jadi hukum itu harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Jika tidak, ya hukum dapat dikatakan tertinggal. Begitupun dengan pendapat sarjana hukum di Amerika, ya salah satunya itu Donald G. Ia berpandangan bahwa tidak jauh beda dengan Sucipto Raharjo, hanya saja melatar belakang pemikirannya adalah perang saudara di Amerika itu pada tahun 1935. Jadi secara substansi pandangan dia adalah hukum ini harus memiliki relasi yang kuat dengan identitas hukum. Jika tidak, itu akan tertinggal dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu menjadi salah satu latar belakang mengapa politik hukum itu ada. Kemudian kita masuk kepada sejarah dan perkembangan politik hukum. Dan yang pertama yaitu jarak
politik hukum itu sendiri terbagi menjadi dua arah. Ada sejak zaman politik hukum secara implisit, salah satunya adalah pencetusnya adalah VA. Kemudian ada generasi baru, ada Utrecht, ada Bellevoet, kemudian ada Lemaitre, ada Supomo. Soal politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia, kemudian disebutkan di atas itu dikategorikan politik hukum secara eksplisit. Kemudian menurut Imam Syafani dan Hashim Tahari, bahwa tidak bisa dipastikan kapan disiplin ilmu hukum ini muncul pertama kali dan siapa yang penggagasnya, namun pernah menulis sebuah buku yang berjudul tentang Indies the Study Pen Head Netherlands Rich. Namun di sini tidak bisa menyebutkan secara eksklusif istilah politik hukum itu sendiri, akan tetapi secara implisit disampaikan dibuktikan dengan pendapat Purnomo. Dia berpendapat bahwa secara tersirat keberadaan politik hukum dapat dilihat di bagian kedua klasifikasi, yakni pada bagian seni dan keterampilan, ketika kegiatan praktik untuk menemukan dan serta merumuskan kaidah hukum. Bila mengikuti penjelasan tersebut, setidaknya Indonesia sudah lamanya itu sudah ada dalam politik hukum sejak pada masa VA tersebut sudah ada, namun itu masih secara implisit, belum secara eksplisit. Kemudian selanjutnya yaitu secara implisit ini sudah ditegaskan dalam termaktub secara jelas. Itu pertama kali di pilihan dari buku yang dikarang oleh Supomo pada tahun 1947. Ia menulis sebuah buku yang secara tegas menjelaskan istilah politik hukum, dan buku tersebut berjudul Soal-soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia. Kemudian Lemaitre, dia menyinggung juga soal politik hukum. Kemudian Bellevoet, dia menulis sebuah buku Res Politik Ius Constitutum menuju Ius Constituendum. Dalam buku tersebut mencantumkan secara tegas dan lugas istilah res politik, salah satunya ialah politik hukum. Kemudian dikembangkan oleh Utrecht juga menyinggung istilah politik hukum sampai dengan hari ini. Bagaimana perkembangan politik hukum itu ada dan berkembang. Bahwa kehadiran ilmu politik hukum ini sebagai disiplin ilmu ini karena ada kegelisahan atau ketidakpuasan daripada sarjana ataupun partisi hukum terhadap metode pendekatan atau penemuan hukum yang selama ini, kemudian itu sebagai antitesis juga terhadap aliran hukum, terutama aliran konvensional yang beranggapan bahwa hukum sebagai hal yang independen atau otonom, yang artinya tidak memiliki ikatan atau relasi yang dengan identitas yang bukan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika di masyarakat ini cenderung pesat, maka hukum harus mengimbangi dan mengikuti dinamisasi. Ketika tidak ada yang melakukan itu, maka akan terjadi kejomblangan atau ketertinggalan pada aspek hukum itu sendiri. Kemudian pertemuan yang kelima yaitu membahas mengenai politik hukum Islam. Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Siyasah Syar'iyyah fi Islah Ra'i wal Aroiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini merupakan sebuah seorang karismatik yang memang dia banyak memfokuskan dalam kajian siyasah syariah, dan masih banyak lagi buku-buku yang dikarang oleh beliau. Istilah politik hukum Islam itu disebut dengan siyasah syariah atau politik hukum Islam. Siyasah syariah merupakan aplikasi daripada al-maslahah al-mursalah, peraturan non-syara. Selain itu juga mengatur tentang kesejahteraan manusia dalam hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak bisa termuat dalam syara. Kemudian sebagai ulama yang mendefinisikan bahwa politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Di dalam ilmu politik itu ada integrasi yang berpandangan bahwa antara politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan, ibarat dua mata koin yang saling berkesinambungan, saling menguatkan, dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka dalam pandangan Ibnu Taimiyah ini, hukum dikatakan sebagai hal yang independen dan sebagai hal yang otonom itu maka tidak berlaku. Jadi pandangan Ibnu Taimiyah ini tidak berprospek sebetulnya. Jadi bagaimana dinamika yang terjadi dalam aturan masyarakat oleh hukum itu sendiri, artinya hukum harus bisa mengimbangi dinamika dan perubahan-perubahan tersebut. Dalam perspektif hukum politik atau secara ilmiah, ternyata politik dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan ada yang mengatakan bahwa politik tanpa hukum adalah kelaliman dan hukum tanpa politik adalah angan-angan semata. Dengan demikian, sama halnya dengan hubungan agama dan negara. Agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan, maka menganut istilah integrasi. Kemudian berkaitan dengan hal itu, ada istilah yang disebut dengan tajdid atau pembaruan. Menurut Ibnu Taimiyah, ada reformasi
hukum tajdid ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Islam untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam, karena hukum itu harus mengikuti perkembangan dan tidak boleh tertinggal dengan dinamika atau perkembangan zaman itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, mungkin ada pemikiran yang ditemukan oleh Ibnu Taimiyah itu sendiri. Yang pertama itu kosmopolitanisme, mengatakan bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam, sebagai yang disebutkan dalam surat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107. Menurut Ibnu Taimiyah, hal penting dalam menjaga keadilan dan mempromosikan kebaikan, kemudian mencegah dari keburukan atau amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian secara aspek politik dan kenegaraan, Ibnu Taimiyah lebih mementingkan gagasan keadilan universal dibandingkan segala-galanya. Kemudian yang kedua yaitu doktrin tentang kekhalifahan. Ada yang pertama yaitu ada anti perbuatan syirik, khurafat, dan bid'ah, pengkultusan seorang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin tidak harus Quraisy. Dalam kerangka inilah kita dapat melihat bahwa kondisi sosial masyarakat menurut Ibnu Taimiyah untuk tidak mengakui kehujahan hadis bahwa seorang pemimpin harus dari bangsa Quraisy. Salah satunya dalam pandangan Ibnu Taimiyah ini, dia harus mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang menjadi salah satunya pegangan umat Islam, semacam pesan yang disampaikan oleh Rasulullah yang bila mana umatnya itu berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Ada salah satu keterangan bahwasanya pemimpin itu harus dari Quraisy, padahal tidak demikian. Juga penting untuk dia untuk memenuhi syarat menjadi seorang pemimpin. Kenapa demikian? Karena pemimpin adalah salah satu faktor penentu di dalam proses atau pembaharuan dalam hukum Islam itu sendiri atau tajdid. Di sini para seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga yaitu institusi negara. Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa kelompok dalam mengelola kapasitas alam merupakan keniscayaan. Daripada konsep ini kemudian akan melahirkan konstitusi negara yang kemudian Ibnu Taimiyah berkenal dengan gagasan institusi. Beliau yang menekankan dengan keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai sebuah keadilan. Kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah ini, dia lebih menekankan teokrasi atau keadilan, amanat, waliyat. Menurut Ibnu Taimiyah ini, kepemimpinan tersebut merupakan amanat dari Tuhan, yang mandat dari Tuhan yang harus diemban oleh seseorang yang dipercaya yang diamanai kepemimpinan tersebut, agar benar-benar dia mampu untuk menciptakan beberapa hal, diantaranya keadilan, dapat menunaikan amanat, dan dapat menjadi pelindung bagi umatnya. Dalam aspek hukum, mungkin salah satu pemimpinnya yang harus mampu menegakkan aspek keadilan. Selanjutnya yaitu prinsip hukum Islam. Yang pertama yaitu Juhaya es Praja. Jadi menurut beliau dalam bukunya yaitu beberapa prinsip hukum Islam. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua yaitu keadilan, yang ketiga yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat yaitu kebebasan atau kemerdekaan, yang kelima yaitu persamaan, yang keenam itu at-ta'awun atau sebagai penolong, yang ketujuh adalah toleransi. Jadi asas-asas hukum dalam hukum Islam menjadi rujukan ataupun pedoman dasar dalam tajdid atau pembaruan hukum Islam itu sendiri yang harus diperhatikan menurut Hasbi As-Sidki dalam bukunya. Yang pertama itu azas nafyul haroji, yaitu meniadakan kepicikan. Kemudian yang kedua yaitu azas kilatu taklif, tidak membahayakan taklifi. Jadi keberadaan hukum itu harus mewujudkan ketentraman dan tujuan untuk menegakkan suatu keadilan. Kemudian yang ketiga azas tadaruj, yaitu bertahap. Dinamika atau perkembangan di masyarakat yang memang bertahap, senantiasa berubah-ubah, terus berubah. Maka pembaharuan hukum ini harus bertahap, step by step, tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa diterapkan secara sekaligus begitu saja. Harus diperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu azas kemuslihatan manusia. Seiring dengan mereduksi sesuatu yang ada di lingkungannya, ini harus memperhatikan beberapa faktor yang di lingkungan sendiri. Yang kelima yaitu azas keadilan, yang keenam yaitu azas estetika atau mengenai naluri manusia, yang ketujuh yaitu azas urf, menghormati adat atau kultur yang berkembang di masyarakat. Yang kedelapan adalah azas syara menjadi zatiyah Islam. Pintu ijtihad dari tujuan penegakan hukum ini merupakan salah satunya adalah bentuk ijtihad daripada ahli-ahli hukum Islam untuk menemukan pembaharuan tajdid hukum Islam agar hukum Islam dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak mengakoordinir terhadap dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kemudian pertemuan yang keenam ini membahas mengenai sifat hukum sebagai objek kajian hukum politik, hukum 1. Di antaranya ada beberapa sifat yang terdapat pada hukum, di mana sifat-sifat tersebut lahir daripada hukum kajian politik hukum itu sendiri. Beberapa sifat-sifat tersebut yakni di antaranya ada 3. Yang pertama itu hukum fakultatif,
Di dalam hukum itu bersifat fakultatif, yang artinya ialah hukum yang mengatur lebih dominan. Selanjutnya yakni secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Jadi artinya bahwa sifat hukum yang fakultatif ini adalah hukum yang mengatur. Artinya dalam keadaan konkret hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh pihak. Dengan kata lain, secara a priori tidak mengikat atau wajib ditaati. Kemudian yang kedua yaitu hukum imperatif. Secara pointer mungkin dia dikatakan sebagai hukum yang memaksa. Kemudian ada yang kedua konkret harus ditaati, ini kebalikan dari hukum fakultatif. Jadi hukum imperatif ini adalah hukum yang memaksa, harus ditaati dan mengikat, yang bisa diartikan juga sebagai hukum dalam keadaan konkret harus ditaati atau hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh beberapa pihak. Ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim, sehingga hukum tersebut harus diterapkan meskipun para pihak pengatur itu sendiri. Kemudian hukum represif. Sifat hukum represif ini yang pertama terciptanya ketertiban dan juga kepatuhan tanpa syarat. Yang kedua yaitu peraturan keras dan terperinci. Yang ketiga yaitu kebebasan bertindak. Yang keempat yaitu persetujuan sama dengan kepatuhan. Yang kelima adalah kritik sama dengan ketidaksetiaan. Jadi sifat hukum represif ini lebih tegas ketimbang hukum imperatif. Jadi secara ringkas, yang anatomi hukum represif ini terurai paling sedikit ada 10 ciri-ciri atau karakternya, yaitu yang pertama ialah ketertiban menjadi tujuan utama hukum. Jadi dia lebih memandang apakah hukum tersebut bermaslahat untuk umum ataukah tidak. Jadi ketertiban hukum itu lebih diutamakan. Yang kedua ialah legitimasi atau dasar kekuatan. Mengikatnya adalah kekuasaan negara. Biasanya hukum represif ini lebih diberlakukan untuk negara itu sendiri. Salah satu tujuannya adalah untuk kepentingan hukum umum itu sendiri. Yang ketiga adalah peraturan yang terumus secara rinci, artinya bersifat represif. Yang keempat adalah alasan pembuatan bersifat ad hoc sesuai dengan keinginan pemerintah. Yang kelima yaitu kesempatan bertindak bersifat serba merasa sesuai dengan kesepakatan atau yang keenam yaitu pemaksaan serba mencakupi tanpa batas yang jelas. Yang ketujuh yaitu moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian hukum. Yang kedelapan yaitu kekuasaan yang menetapi posisi di atas hukum. Yang kesembilan yaitu kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat. Yang kesepuluh yaitu partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan. Jadi hukum represif ini tidak mengenal kompromi, tidak bisa mengenal kritik, dan jadi ketika ada kritik dianggap ketidaksetiaan. Kemudian materi yang ketujuh membahas mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang pertama yaitu sifat hukum progresif. Untuk sifat hukum progresif ini dia memiliki beberapa karakter atau ciri khas. Yang pertama yaitu mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Yang kedua yaitu memihak kepada kepentingan rakyat demi kepentingan keadilan. Yang ketiga yaitu mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Kemudian yang keempat yaitu bergerak dalam proses perubahan atau law as the process, law in the making. Kemudian yang kelima yaitu menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang keenam yaitu mendorong peran publik. Yang ketujuh yaitu membangun negara hukum yang berhati nurani. Kemudian yang kedua yaitu bersifat hukum otonom. Sifat hukum otonom ini ada beberapa karakter. Yang pertama yaitu keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Yang kedua yaitu dibuat teliti dengan ikatan penuh. Yang ketiga itu diskresi dibatasi. Yang keempat yaitu penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan. Ini agak sebetulnya mirip represif. Yang kelima yaitu partisipasi masyarakat dibatasi oleh prosedur yang mempan. Otonom ini berada di tengah. Boleh dikatakan semi. Sifat hukum yang represif tidak memasuki represif, dia tidak masuk ke progresif, tetapi kesannya memang agak mendekati ke represif sebetulnya, sebaliknya dengan responsif. Kemudian sifat hukum responsif, yang pertama yaitu di bawah asas hukum dan kebijakan. Yang kedua yaitu mewujudkan keadilan yang substantif. Yang ketiga itu diskresi diperluas. Yang keempat itu menghindari pemaksaan.
Jadi pada posisi hukum, sifat-sifat hukum ini kalau boleh digambarkan progresif itu agak berkaitan dengan otonom, ini berkaitan dengan progresif, sehingga sedangkan responsif ini agak mendekati progresif walaupun tidak masuk di antara keduanya, tapi agak mendekati atau menyerupai masing-masing seperti itu. Jadi mungkin hanya itu sifat-sifat hukum sebagai kajian objek politik hukum itu, kurang lebih ada 6 yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang ke-6. Kita ulas kembali sifat-sifat hukum sebagai objek kajian hukum. Yang pertama itu fakultatif, imperatif, refleksif, progresif, otonom, dan responsif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.